juga. Sahabat-sahabat pemetaan dimanapun berada, kembali berjumpa dengan saya di Yasin Official Channel. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan para pemirsa dan rekan-rekan pembelajar pemetaan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada malam hari ini saya membaca ada satu pertanyaan dalam materi yang terkait bagaimana membuat di salah satu materi YouTube saya. Ini ada satu pertanyaan yang disampaikan oleh @atlasdiem 5516. Pertanyaannya begini, Pak, apa boleh request penjelasan tentang pengertian-pengertian yang biasa digunakan dalam pembuatan peta dan datanya? Seperti apa itu data sentinel, SAS planet, USGS, dan istilah-istilah lain yang sering digunakan dalam bidang GIS, ya, dalam istilah pemetaan. Baik, terima kasih ini atas pertanyaannya, pertanyaan yang sangat luar biasa ini. Ya, mudah-mudahan penjelasan saya terkait dengan apa yang pertanyaan ini bisa memberikan bahan masukan atau perbandingan mungkin dengan literatur-literatur yang lain. Jadi pertanyaan ini sebetulnya sudah sangat cukup maju, sangat mendalam kajiannya, karena kalau kita sudah berbicara yang namanya data-data sentinel, ini sebetulnya kebutuhannya sudah dalam rangka konteks untuk analisa yang sangat mendalam. Ya, sementara kalau berbicara SAS planet itu masih kita berbicara hal-hal yang mendasar. Tapi tidak apa-apa, saya akan memberikan tanggapan bagaimana definisi-definisi itu, pengertian-pengertian, istilah-istilah di dalam pemetaan. Baik para pemirsa, pembelajar dimanapun sahabat pemetaan, dimanapun berada, sebelum kita lanjut, silakan komentar lagi jika ada hal yang perlu dikomentari, dan bagi yang baru bergabung, silakan di-subscribe, dan jangan lupa untuk di-share biar bisa memberikan manfaat kepada yang membutuhkannya. Baik, saya akan memberikan penjelasan atau sharing terkait bagaimana pengertian dari ketiga istilah tadi, Sentinel Data, SAS Planet, dan USGS. Jadi kalau kita melihat dari pengertian atau pada intinya bahwa yang namanya data sentinel, jadi kalau kita melihat itu dari berbagai literatur yang kita baca, bahwa data sentinel itu adalah serangkaian misi pengamatan bumi. Ini saya rangkum dan saya ambil dari salah satu literatur. Itu adalah salah satu pengamatan bumi yang dikembangkan oleh Badan Antariksa Eropa untuk menyediakan data untuk pemantauan lingkungan, pengelolaan lahan, dan layanan tanggap darurat. Jadi data sentinel ini adalah kumpulan gambar dan data lain yang ditangkap oleh satelit sentinel. Ya, jadi intinya di sini adalah sentinel ini dikembangkan oleh Badan Antariksa Eropa, kemudian merupakan kumpulan data yang ditangkap oleh satelit sentinel. Kemudian yang berikutnya itu SAS Planet. Jadi SAS Planet ini adalah perangkat lunak manajemen data pemetaan dan geospasial gratis yang dikembangkan oleh programmer Rusia Alexander Yarovi. Jadi SAS Planet ini menyediakan akses ke berbagai peta, citra satelit, dan data geospasial lainnya. Jadi termasuk dari data sumber populer seperti Google Map, OpenStreetMap, dan Bing Map. Jadi ini merupakan pemetaan-pemetaan dasar yang bisa kita jumpai sangat mudah, apalagi kalau kita berbicara di Google Earth. Sebetulnya hampir sama sih sebetulnya, namun kalau di SAS Planet ini kita bisa mengaksesnya. Nanti sebentar saya tunjukkan apa sih perbedaan dari ketiganya ini. Kemudian yang ketiga itu adalah USGS. Jadi USGS ini atau Survei Geologi Amerika Serikat. Jadi USGS ini adalah badan ilmiah pemerintah Amerika Serikat yang menyediakan informasi geologi, hidrologi, dan biologi untuk mendukung pengelolaan sumber daya alam, kualitas lingkungan, dan keselamatan publik. Jadi USGS ini mengumpulkan dan mengelola sejumlah besar data terkait sumber daya alam
geologi dan bahaya yang tersedia untuk umum melalui berbagai platform daring. Jadi kalau kita lihat dari berbagai literatur seperti itu kalau kita rangkum. Nah, namun pada intinya ingin saya sampaikan bahwa Sentinel itu adalah yang ditangkap oleh satelit Sentinel, gambar yang dihasilkan. Sementara SAS Planet dan USGS ini sebetulnya SAS Planet itu sendiri adalah perangkat lunak, ya, yang mengelola data-data pemetaan. Ya, bagaimana kita menyiapkan. Kemudian sama halnya dengan USGS yang dikembangkan oleh Amerika Serikat ini. Jadi pada intinya bahwa seperti halnya USGS. USGS ini juga bisa kita akses data Sentinel. Ya, di dalam USGS itu terdapat sumber data, salah satunya itu Sentinel. Banyak sekali satelit yang bisa ditangkap di sana dengan USGS. Ya. Namun di data Sentinel kita tidak bisa akses di SAS Planet. Pengalaman saya dalam bekerja menggunakan data Sentinel dengan SAS Planet dan menggunakan ini USGS, sampai hari ini saya belum menemukan cara di SAS Planet untuk bisa mengambil data Sentinel. Itu belum tersedia. Namun kalau di USGS itu tersedia. Namun akhir-akhir ini di data USGS ini, terakhir ini saya membuka, sepertinya ada kesulitan kita untuk membuka lagi data USGS, data satelit Sentinel di USGS. Saya nggak tahu. Mungkin ada pendapat ada yang sudah pernah mencoba, boleh lagi di-share ke kita karena sebelum-sebelumnya saya data Sentinel itu bisa saya akses di USGS, namun baru saja saya mencoba sejak sudah berapa sejak seminggu terakhir saya mencoba untuk mengakses data Sentinel di USGS, sepertinya ada kesulitan untuk kita mengakses waktu pada saat saya membuka lagi USGS saya. Jadi jadi perbedaan data, antara perbedaan data dari data Sentinel dengan data yang dihasilkan dari SAS Planet itu sebetulnya kalau di Sentinel itu sudah data untuk kebutuhan analisis yang sangat mendalam. Jadi di sana itu ada namanya bisa menghasilkan data DEM dan banyak lagi yang data-data raster yang bisa kita hasilkan di sana. Sementara di SAS Planet sangat dasar sekali. Mungkin kita baru kalau hanya kita berbicara bagaimana foto udaranya itu masih bisa. Tetapi kalau sudah untuk kebutuhan analisis yang sangat mendalam, itu di data SAS Planet itu sampai hari ini saya belum pernah mencoba. Saya belum pernah mencoba bagaimana caranya untuk kita katakanlah untuk analisis yang misalnya analisis daerah aliran sungai atau membutuhkan data DEM atau kontur atau kelerengan supaya kita bisa menghasilkan. Tapi kalau di Sentinel itu boleh, itu bisa. Nah, jadi ini adalah perbedaan data dan terkait dengan katakanlah yang mana kita perlukan sebetulnya tergantung kebutuhan kita. Kita bekerja untuk apa sih sebetulnya? Apakah kalau hanya sekedar untuk kebutuhan pemantauan, maka pemantauan secara global itu bisa kita gunakan data citra SAS Planet. Ya. Namun kalau kita sudah untuk kebutuhan analisis, maka SAS Planet itu sangat terbatas, harus kita menggunakan data Sentinel yang bisa kita akses di platform yang lain yang tersedia. Ya. Demikian pun juga di USGS tersedia, tapi saat ini sepertinya saya mengalami kesulitan untuk mengakses ke sana. Jadi kira-kira itu penjelasan saya. Mungkin ada pendapat yang lain teman-teman. Silakan memberikan komentar. Dan jangan lupa bagi yang baru bergabung silakan di-subscribe. Dan jangan lupa juga di-share kepada teman-teman sekalian atau para pemirsa biar bisa tiba ke tangan orang yang memerlukan, terutama bagi yang lagi sementara belajar. Ya, agar bisa memberikan manfaat. Mari kita senantiasa selalu menebar ilmu, membagi pengetahuan yang kita miliki, walaupun itu sedikit yang kita miliki, tidak apa-apa, kita berbagi. Karena berbagi itu adalah kita berbagi gratis. Ya. Baik, demikian dari saya penjelasan saya. Mudah-mudahan penjelasan saya ini bisa memberikan menambah pemahaman kita. Dan silakan Anda perkaya, banyak sekali literatur, Anda boleh searching di Google seperti apa pengertian lebih mendalam. Ya. Demikian yang saya bisa sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.